bagus. Mantap, mantap. Mantap pokoknya kamu. Ya. Kalau di Saya senang karena semua itu dihidupi oleh prinsip. Kalau orang itu nggak punya prinsip, repot. Kalau orang punya prinsip tapi prinsipnya itu tidak bagus, repot. Nah, ini semua prinsipnya bagus. Saya dukung semuanya. Lalu saya beri beberapa catatan. Pertama, berkaitan dengan uang. Kita ini bukan orang yang bekerja untuk mendapatkan uang. Kita yang menggunakan. Orang tua yang bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkan uang. Orang tua yang bekerja keras. Orang tua yang merasakan susahnya mendapatkan uang. Saya seminggu sekali keliling di stasiun ini. Dan kalau saya keliling itu yang saya cermati bukan hanya umat kita, tapi juga masyarakat. Dan saya senang karena stasiun ini juga ada Pak Abun yang setia menemani saya. Saya tadi dengan susah payah ke kebun. Kebunnya Pak Abun, kebunnya masyarakat. Nah, saya melihat bahwa masyarakat di sini itu secara ekonomi mengalami berat. Tapi kita bersyukur meskipun ekonomi berat, tapi orang tua masih mau bekerja keras supaya anak-anaknya sekolah. Jadi kalau bicara soal uang, orang tua yang bekerja keras dan kita yang menggunakan. Maka prinsip itu juga harus ada yang berkaitan dengan uang, juga harus ada yang berkaitan dengan orang tua. Nah, kita berusaha, kalau istilah 10 perintah Allah yang keempat adalah hormatilah orang tuamu. Itu harus menjadi prinsip. Kita harus menghormati orang tua dengan satu, jujur, jangan menyelewengkan uang sekolah. Lalu yang kedua, kita juga harus menghormati orang tua yang susah payah mencari uang dengan menggunakan uang sebaik-baiknya. Orang muda belum merasakan susahnya mencari uang, tapi dipercaya untuk menggunakan uang. Jadi kita harus menggunakan uang sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang ada uang lalu kita begitu saja mudah menggunakan untuk hal yang tidak perlu. Kasihan, mencari uang itu susah. Jangan lalu kemudian kita begitu mudah mengeluarkan untuk hal yang tidak kita pikirkan. Lalu kemudian soal belajar. Yang tadi muncul juga adalah saya berusaha untuk semampunya. Itu kan kata lain dari saya mau belajar dan belajarnya nggak main-main. Kita nggak tahu hasilnya, tapi yang penting adalah kita tahu apakah kita ini belajarnya sungguh serius atau tidak. Lalu kemudian yang juga bagus yang muncul tadi itu adalah mengenai laporan dari sekolah. Ya, jadi kalau sudah menyerahkan uang untuk sekolah, kan sekolah memberi bukti ya. Nah, itu juga kita sampaikan ke orang tua. Nah, lalu kemudian yang tadi juga muncul itu adalah soal pergaulan. Saya bersyukur karena semua punya prinsip dalam bergaul. Prinsipnya adalah mau bergaul dengan siapa saja, tapi ada catatan. Satu, ada batasnya. Ada kontrol soal baik buruk. Saya mencermatinya adalah dari ungkapan tadi, memang terasa bahwa kita mau bergaul seluas-luasnya. Maka pakai istilah, saya mau bergaul, berteman, bersahabat dengan siapa saja. Itu kan seluas-luasnya. Tapi ada batasnya, karena kita nggak mau nanti menjadi jelek. Nggak otomatis yang namanya pergaulan itu membuat kita baik. Nggak otomatis. Ada banyak orang yang karena salah bergaul, maka lalu tidak baik. Jadi nggak otomatis bahwa pergaulan itu akan membuat kita baik. Maka memang bagus bahwa tadi ada prinsip yang dipegang. Saya mau bergaul dengan siapa saja, saya mau bergaul seluas-luasnya, tapi harus ada kontrol,
harus ada batasan. Nah, yang juga saya senang adalah tidak ada istilah pacar. Nggak ada istilah pacar. Kalau orang muda itu sudah pacaran, ya, itu nanti kita akan banyak dilarang. Kita akan banyak dilarang bergaul dengan ini, dilarang bergaul dengan itu. Memangnya siapa? Ya kan? Jadi jangan sampai kita menciptakan sesuatu yang nanti senjata makan tuan. Kalau kita pacaran, kita nggak akan bisa bergaul, berteman seluas-luasnya karena banyak larangan. Kata orang-orang kan begitu. Di samping banyak larangan, itu juga nanti akan banyak pengeluaran. Kalau orang pacaran tuh kadang-kadang gengsi. Biasanya makannya makanan di rumah, lalu karena pacaran, lalu makannya di kafe. Iya kan? Jadi menghargai orang tua, menghargai uang juga dengan cara itu. Kalau orang pacaran itu susah untuk fokus. Ini kita lihat ada banyak yang bisa dilihat. Kalau sekarang saya bilang, ayo kita fokus melihat minuman saya. Tapi minuman saya taruh sini bersama dengan macam-macam. Ini coba fokus melihat ini. Kan pasti kita juga tergoda untuk melihat yang lain kan? Tapi kalau yang lain ini nggak ada dan yang ada hanya ini, itu lebih mudah untuk mendapatkan perhatian yang tinggi kan? Sama. Saya mau bergaul dengan banyak orang seluas-luasnya, tapi di situ juga ada pacar. Susah untuk fokus. Maka bagus ya, bagus. Kalau anak-anak sosial ini pacaran, itu nanti malah akan membatasi pergaulan. Omong kosong kalau tidak. Maka jangan kita berpikir seperti itu. Nah, saya sekarang mau menyampaikan pacaran itu adalah dalam rangka persiapan untuk berkeluarga. Jadi kalau orang berkeluarga itu dimulainya dengan pacaran. Nah, kalau kita belum memikirkan ini tapi kita sudah pacaran, itu namanya berdosa. Karena itu berarti melakukan penyelewengan. Pacaran yang harusnya dalam rangka persiapan berkeluarga kok digunakan untuk yang lain, itu berdosa. Karena berdosa maka pasti mengganggu banyak hal. Namanya dosa itu kan mengganggu toh, akan mengganggu keuangan, mengganggu belajar, mengganggu semangat untuk berkawan dengan siapa saja. Nah, jadi kita harus betul-betul fokus. Saya senang sekali lagi karena kata pacar nggak muncul ya. Jadi senang bahwa kita harus berfokus pada satu, menghormati, berbakti ke orang tua dengan belajar sungguh-sungguh, lalu kemudian juga dengan bergaul seluas-luasnya, tetapi ada kontrol. Jangan sampai bergaul dengan seluas-luasnya, itu nanti dipersempit karena kita terlalu mengistimewakan. Kalau seseorang menjadi pacar kan diistimewakan, dan ketika ada yang diistimewakan akan mengganggu. Ini kasihan orang tua. Kalian belum pernah menjadi orang tua. Kalian belum merasakan menjadi orang tua. Saya mencoba mewakili orang tua kalian. Ya, kalau kita nggak punya pacar nggak berdosa. Jangan merasa berdosa, bersalah. Tidak. Justru orang yang punya pacar sering selalu berdosa. Jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, nggak lama, tapi tolong yang tadi diingat baik-baik. Sikap ke orang tua, sikap ke uang, sikap ke belajar, sikap dalam pergaulan, dan yang banyak muncul disebut soal pergaulan dan maunya luas. Dan saya ingatkan, kita belajar dari orang-orang yang punya prestasi. Saya kenal yang sama adalah orang-orang yang berprestasi umumnya yang saya kenal sungguh-sungguh dan tidak mau pacaran.
Kalau saya pacaran itu kalau saya memang sudah berpikir soal berkeluarga. Kalau orang itu punya prestasi gampang, nyari calon itu gampang. Tapi kalau orang nggak punya prestasi susah. Nah, supaya kita punya prestasi, jangan berpikir soal pacaran. Pacaran itu untuk persiapan berkeluarga. Pacaran nanti hanya membuat berdosa. Karena mengganggu, banyak orang yang terganggu. Orang tua juga menjadi khawatir. Kalau kesepian dan seterusnya, lebih baik kumpulkan teman-teman. Lebih enak kan? Tapi kalau kita punya pacar, susah. Belum lagi nanti sedikit dijemput, sedikit diantar. Waktu belum jadi pacar kemana-mana jalan kaki naik angkot, sekarang setelah menjadi pacar, waduh manja banget. Memangnya saya itu suamimu, memangnya saya itu istrimu. Loh iyalah, janganlah, banyak ruginya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk mewakili gereja yang memperhatikan orang tua kalian. Orang tua nggak bisa menyampaikan pesan seperti ini karena nggak punya pengetahuan yang cukup. Nah, belum lama saya kontak dengan seorang yang punya prestasi. Waktu S1 dia di Singapura. Dari 4 tahun dia selesai 2 tahun. Dan sekarang dia sedang menempuh S2. Perempuan. Omanya itu usil. Mbok kamu tuh cari pacar kemana-mana sendiri. Apa jawabnya? Nggak mau. Nanti malah mengganggu, membatasi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi dia mendukung belajarnya itu menjadi berprestasi antara lain karena dia menghidupi prinsip. Pacaran itu persiapan berkeluarga. Kalau memang belum mempersiapkan untuk berkeluarga, masih sekolah, dia fokus sekolah. Lebih baik berteman dengan banyak orang yang baik daripada gara-gara pacar lalu kita nggak bisa berteman dengan banyak orang. Nah, yang lain saya juga kenal seperti ini sama. Jadi sekali lagi ya, saya senang karena banyak yang tadi menyebut soal pergaulan. Lalu saya sampaikan pacaran itu persiapan berkeluarga. Kalau kita belum persiapan untuk berkeluarga tapi kok sudah pacaran, itu namanya menyelewengkan dan itu dosa. Dan banyak contoh yang menunjukkan betul namanya dosa itu kan membuat nggak tenang ta? Orang tua nggak tenang, yang bersangkutan nggak tenang, saudara-saudaranya nggak tenang, maka jangan pacaran. Kalau yang sudah punya pelan-pelan tinggalkan. Yang penting berteman, kita berteman saja. Kalau berteman saja kan kita nggak dirugikan. Nanti kita merasa punya kewajiban harus mengantar. Memangnya apa? Orang tuanya sendiri nggak pernah diantar, pacarnya harus diantar. Terikat ya Rama ya? Jangan. Nantinya terikat. Terikat ya. Nah, kita sekarang juga mau mendengarkan Pak Abun. Pak Abun kan orang tua kita, ya kan? Kita harus menghayati Pak Abun orang tua kita. Silakan Pak Abun. Terima kasih Rama. Pesan dari saya Rama, ya selaku pengurus stasi gitu Rama, untuk yang mau mengejar pendidikan ke luar kota, yang memang mungkin pergaulan di luar kota dengan pergaulan di daerah pasti berbeda. Nanti ketemu di luar kota itu kita akan ketemu dengan berbagai macam suku, berbagai macam adat istiadat dan berbagai macam mungkin karakter yang sangat berbeda. Dan kita jangan punya prinsip kalau lagi kuliah itu yang penting lulus, itu jangan, karena persaingan nanti ke dunia kerja itu sangat ketat gitu ya. Dan saya juga tadi seperti yang saya dengarkan arahan dari Rama itu, ketika nanti kita berhadapan misalkan kalau sudah lulus itu ya ke dunia kerja, itu masuk dalam kategori wawancara ketika mau bekerja. Motivasinya apa, prinsip hidupnya seperti apa, lalu ada motonya seperti apa. Jadi kita jangan punya prinsip saya asal lulus, jangan gitu ya. Kalau asal lulus IP 2,5 aja lah lulus, tetapi bekal
pendidikan yang ada di pikiran kita yang akan dibawa nanti ke dunia kerja itu banyak persaingannya. Jadi harus benar-benar tadi yang mengatakan hormat pada keluarga, hormat pada orang tua, kita juga kepada keuangan, jadi bisa mengatur keuangan juga pergaulan. Kita harus benar-benar, apalagi yang namanya kuliah itu kan akan menghadapi suatu ilmu keahlian. Nah, keahlian itu nanti yang dipakai di perusahaan-perusahaan. Jaga baik-baik dan jangan lupa juga banyak berdoa. Waktunya ke gereja-gereja, kita ingat pada Tuhan kita. Itu mungkin pertama. Asal kita tahu saja ya, pertama Bapak Abun ini harus kita hayati orang tua kita dalam gereja. Dan kita bersyukur karena Bapak Abun ini menjadi HRD sebuah institusi di ibu kota selama kurang lebih 30 tahun ya Pak ya. Dan Pak Abun ini sudah pensiun, tetapi ada banyak lembaga yang kepengen Pak Abun tuh bekerja, membantu. Dan Pak Abun sering konsultasi kepada saya. Saya selalu bertanya, Bapak prinsipnya apa? Apakah mau terus mencari uang atau juga mencari surga? Nah, juga mau mencari surga dengan menjadi yang berarti bagi masyarakat. Lalu saya bilang, itu harus menjadi prinsip. Maka kalau ada telepon-telepon yang meminta Pak Abun untuk masuk bekerja, ya ditolak. Saya selalu ingatkan. Jadi kita bersyukur karena kita mempunyai Bapak rohani di gereja ini yang juga punya jam terbang di ibu kota sebagai HRD institusi yang cukup punya nama selama kurang lebih 30 tahun lebih. Nah, jadi apa yang tadi sampaikan itu harus juga kita renungkan. Ya. Jadi sekali lagi saya dan Pak Abun mewakili gereja mencoba menyuarakan para orang tua kalian yang mungkin sulit untuk menyuarakan karena nggak pintar bicara, karena pengetahuannya juga terbatas. Jadi tolong kita jangan main-main dengan masa pembentukan. Jangan sampai kita nanti menyesal kemudian karena kita salah langkah. Pak Abun bolak-balik betul bisa merasakan, soalnya bisa merasakan. Sekarang kita rasakan Fanta. Hah? Ayo kita tos. Loh, sudah habis. Wah, nambah. Mudah-mudahan karena pertemuan ini permintaan saya sangat berharap mudah-mudahan jangan ada yang kecewa. Sangat luar biasa, bagus. Saya tuh sangat hati-hati, terus terang. Saya sangat hati-hati. Di satu pihak saya tuh mengerti perasaan orang tua kalian, tetapi dan pihak juga kalau saya mau mencari waktu untuk ketemu kok agak susah. Saya bisa, ini nggak bisa. Ini bisa, saya nggak bisa. Kan pernah kumpul kan? Saya nggak bisa. Ya. Dan ini saya kira juga hanya sebentar toh. Sebentar. Berbobot. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sebentar. Jadi cukup. Tapi kita harus menghargai ini. Kita harus menghargai apa yang disediakan oleh tuan rumah. Kalau melihat saya dan Pak Abun harus ingat orang tua. Karena yang saya sampaikan itu sebenarnya pesan orang tua. Orang tua lupa menyampaikan atau karena nggak sempat namanya kan? Bukan, nggak mampu, nggak mampu. Nggak mampu menyampaikan. Orang tua bukan nggak sempat, nggak mampu. Karena nggak mampu maka saya turun tangan. Ah, bagaimana? Gini aja, gitu aja. Nah, Gini. iya. Gini ya. Gini. Nanti kan kita gerak gini dulu. Nanti pasti kamu konyol dulu. Nanti pas bagian kita gini, pasti ikutan gini. Apa? Nanti pas kita gini, pasti ikutan gini. Oke. Coba dulu.
Mantap pokoknya kamu. Ya. Kalau di Gini-gininya kan.